Memasuki akhir bulan, betul-betul hari terakhir di bulan Februari, dan kita kembali terfokus dengan salah satu data yang sangat penting. Setelah sebelumnya kemarin kita sempat mendapatkan data GDP yang juga tak kalah penting sebetulnya. Tapi mau tidak mau, market akhirnya menyimpan energi mereka untuk dituangkan hari ini. Ya, hari ini. Dan apa yang akan bisa terjadi, ini akan kita ulas. Kita cek berikut ini. Ya, faktor penggerak market yang pertama adalah terkait dengan pergerakan harga minyak atau crude oil yang kembali mengalami rejection di zona $79. Padahal kemarin sudah tepat persis dengan apa yang kita perkirakan, naik dari level 77 sampai ke level 79.30-an. Nah, cuman masalahnya lagi-lagi gagal untuk tembus di atas 79.50. Bahkan saya mendapatkan kabar bahwa ini kemungkinan ada potensi juga terkait dengan peluang untuk, ya katakanlah ada koreksi ataupun penurunan. Tapi salah satunya adalah diakibatkan inventory minyak Amerika yang dirilis lebih tinggi daripada ekspektasi. Catatan positifnya adalah posisi ini cenderung relatif lebih kecil dibandingkan dengan data inventory yang dirilis oleh swasta. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan, di mana data kemarin itu dirilis dengan angka 4 juta barrel per hari, sementara di data private ataupun dari sektor swasta justru menunjukkan adanya kenaikan di 8 juta barrel per hari. Nah, ini angka yang cukup jomplang. Tapi yang jelas, apapun itu, saya rasa semuanya balik lagi dengan 3 faktor utama yang kemarin kita bahas terkait dengan sentimen pergerakan harga minyak. Jadi, secara keseluruhan, harusnya ini mungkin menjadi tanda-tanda bahwa akan ada koreksi, tapi perkiraan kami mungkin hanya level 76 atau bahkan $75, tapi kemudian dia akan bergegas untuk kembali naik, apalagi dengan pernyataan dari Rusia bahwa mereka akan melihat potensi yang selanjutnya adalah terkait dengan pemangkasan produksi. Bagi mereka, catatan khususnya adalah mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh OPEC, tapi yang penting adalah mereka sudah setuju dengan program pemangkasan produksi. Dan mereka punya tugas, mereka punya PR, yang utamanya adalah untuk menjaga pemangkasan produksi tersebut senilai 500.000 barrel per day jatah mereka untuk tetap dijalankan sampai waktu yang ditentukan oleh pertemuan OPEC. Nah, kondisi ini akan kontras tentunya dengan apa yang dilakukan oleh Amerika yang melepas inventory ataupun cadangan minyaknya. Tapi saya rasa saya belum mendapatkan kabar terbaru apakah mereka melepas lebih banyak atau tidak. Tapi yes, data inventory setiap minggunya akan selalu mengimbangi pasar minyak untuk saat ini. Tapi yang jelas, tingkat permintaan dari China kemungkinan akan terus menopang dan saya rasa tidak akan terlalu banyak bergerak untuk penurunan. Tapi mungkin perkiraan saya salah, jadi perhatikan saja. Opsi yang paling sangat terbuka adalah data ekonomi nanti malam. Kalau misalkan data ekonomi tersebut justru menekan US dollar, saya rasa kita akan dapatkan minyak pun akan rebound kembali ke level 79 atau bahkan lebih tinggi di level $80. Oke, kemudian yang faktor kedua yang menggerakkan US dollar, memang kalau teman-teman lihat di situ, US dollar kecenderungannya ditutup lebih tinggi daripada sehari sebelumnya. Oke, kita anggap saja dolar mengalami penguatan. Tapi apakah betul seperti itu? Ternyata kalau kita cek lagi dengan data ekonomi tadi malam, GDP jelas-jelas angkanya meleset dari perkiraan 3,3%, ternyata dirilis dengan angka 3,2%. Ya, tipis sih sebetulnya kalau lihat dari 3,3 menjadi 3,2. Tapi coba bandingkan dengan previousnya. Previousnya adalah 4,9%. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Ya, jelas-jelas kondisi tersebut menggambarkan adanya isyarat ekonomi Amerika kelihatannya mulai melambat. Pertumbuhannya melambat, kemungkinan potensi ini adalah gangguan dari apa yang disebut dengan efek suku bunga tinggi terlalu lama. Nah, kondisi ini tentunya akan sangat berbeda dengan apa yang akan terjadi nanti malam. Karena kalau Anda lihat pergerakan tadi malam, ya memang sudah sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Emas rebound tepat di zona support yang kita inginkan, lalu kemudian masalahnya adalah kenaikan masih belum bisa untuk naik di atas level resisten yang kita harapkan. Jadi, semua market masih tetap wait and see, tapi kabar bagusnya indeks saham mulai sedikit rebound karena ada tanda-tanda ataupun ekspektasi kemungkinan dengan demikian atau dengan data yang melemah ada harapan untuk dipertimbangkan mulai bergegas kepada faktor pemangkasan suku bunga. Walaupun dengan catatan pemangkasan tersebut tetap tidak akan terjadi di bulan Maret atau lebih cepat. Tapi setidaknya ada harapan bahwa tetap di tahun ini akan tetap terjadi dan salah satu faktornya adalah data PCE nanti sore. Nah, sementara itu, kalau Anda perhatikan dari mata uang yen, Japanese yen ternyata mulai penguatan terhadap US dollar. That means USD Japanese yen-nya cenderung turun. Di bawah level 150 untuk saat ini, thanks God setelah 2 atau 3 hari terakhir,
kalau Anda perhatikan angka yang ada di USD Japanese Yen selalu bertahan di kisaran 150 sampai mendekati 151. Dan ingat, area ini adalah area kritikal yang juga termasuk area yang dikhawatirkan ada intervensi. Walaupun ya, intervensi Ripple tadi pagi sempat terjadi teman-teman. Disadari atau tidak, itu sudah dikatakan oleh Kanda, di mana dia memberikan penyampaian berita kepada negara-negara G20 bahwa kondisi mereka tidak nyaman dengan kondisi mata uang yang terlalu lemah. Nah, tapi tidak bergerak terlalu banyak. Nah, sekarang dengan pergerakan di bawah 150, salah satunya adalah diakibatkan pernyataan dari salah satu penjabat BOJ, yaitu Hajime Takata. Dia mengatakan dia akan menjarankan atau mendorong terkait dengan pergeseran kebijakan, tapi yang jelas bukan kemunduran. Artinya bukan pemangkasan suku bunga, melainkan ya diartikan oleh market sebagai sinyal untuk kenaikan suku bunga. Kenaikan that means pengetatan, dan itu berarti kita akan sesuai dengan apa yang dikomitmenkan oleh BOJ. Dalam hal ini adalah Katsuo Ueda. Tapi lagi-lagi kondisinya tetap kita harus tunggu sampai at least di pertengahan bulan Maret, yaitu terkait dengan negosiasi upah. Kabar bagusnya ada perkembangan yang cukup menggembirakan, yang dimana menurut Takata menilai bahwa ada perluasan pertumbuhan upah secara menyeluruh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. That means apa yang ditargetkan oleh BOJ sepertinya sudah cenderung hampir terwujud ya. Jadi 70 atau 80%-nya sudah hampir terwujud, dan itu berarti komitmen mereka adalah untuk siap merubah kebijakan longgar menjadi sedikit padat ataupun ketat. Tapi yang jelas apakah kenaikan tersebut akan dibarengi dengan kenaikan-kenaikan berikutnya, ini yang masih tanda tanya. Sehingga itulah yang membuat kenapa USD Japanese Yen dari yang sudah turun dari 150 ke 149 kecenderungannya agak sedikit terhambat. Tapi mungkin perkiraan saya adalah nanti malam semuanya akan terfokus dengan data PCE Amerika. Data yang lemah akan membuat dolar akan cenderung turun sehingga USD Japanese Yen berpotensi lanjut turun. Nah, data terbaru dari siang tadi adalah terkait dengan data Jerman. Retail sales Jerman ternyata mengalami pelemahan. Ini sebagai salah satu indikasi mulai ada beban terkait dengan sektor konsumerisme ataupun kemampuan daya beli dari konsumen. Dan hal ini ditengarai oleh karena sebab dari suku bunga yang terlampau tinggi terlalu lama. Ini cukup menarik karena menurut saya ini kemungkinan akan menggeser dari apa yang kita harapkan terhadap ECB. Mungkin saja ECB akan melihat ekonomi Jerman juga untuk patokan kepada secara keseluruhan zona Eropa. Jadi Jerman kita ketahui sebagai negara di Uni Eropa yang tercatat sebagai ekonomi tertinggi atau terbesar, sehingga apapun yang terjadi dengan Jerman kemungkinan akan berdampak secara luas di zona Eropa. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ini akan menggeser ataupun mendesak ECB untuk melakukan perubahan kebijakan apa tidak. Lagi-lagi masalah pemangkasan suku bunga. Walaupun ya inflasi mau tidak mau yang harus kita perhatikan berikutnya, karena data inflasi inilah yang juga akan mencerminkan pola pikir ataupun tingkah laku dari sikap kebijakan ECB. Nah, yang kedua terkait dengan saham China yang ternyata mengalami rebound sangat kuat tadi pagi, dan kita lihat Hang Seng pun kembali ke level 16.500-an. Ya, memang belum ada muncul di 17.000, tapi saya masih tetap cukup yakin bahwa dalam waktu dekat kita akan dapatkan 17.000 atau bahkan 17.200. Dan ingat, seperti yang diulas di sejak hari Jumat dan juga Senin, bahwa kemungkinan 17.200 bukanlah angka terakhir, melainkan itu adalah angka awal, tahapan awal dia akan semakin bullish. Artinya, setelah 17.200 saya berharap ada koreksi tapi terbatas, kemudian dia akan kembali rebound. Atau mungkin bahkan bisa saja dia akan langsung melewati 17.500. Tapi yang jelas, ini adalah kondisi di mana market kecenderungannya membaca situasi bahwa pemerintah China atau otoritas China kecenderungan untuk memberikan kelegaan kepada sisi investor, artinya ada pelonggaran di sana, dan itu kaitannya dengan rencana pertemuan KTT tingkat tinggi. Kemungkinan di tanggal 4 ataupun 5. Jadi kita harapkan di situ ada pengumuman ataupun bahkan gambaran terkait dengan paket penyelamatan ekonomi China. Dan saya rasa lagi ini adalah kesempatan cukup bagus untuk Hang Seng. Ekonomi kalender hari ini saya bagi dua di sini. Di jam 4 sore akan kita lihat dari apa yang ditunjukkan dari data Jerman. Kembali data Jerman akan menjadi panduan kita, dan termasuk di malam hari adalah data inflasi Jerman. Inflasi Jerman sendiri terakhir berada di 0,0 ya. Jadi kita berharap di sini akan ada perubahan di angka 0,5% untuk basis bulanan.
tapi untuk basis tahunan kelihatannya diharapkan turun 2,9 menjadi 2,6%. Apa yang terjadi? Kalau data relatif lebih lemah, tentunya ini akan mendesak ECB mempertimbangkan untuk pemangkasan suku bunga. Tapi kalau lebih tinggi, maka ya mau nggak mau ECB memang benar berhak untuk mempertahankan suku bunganya. Tapi sampai kapan? Karena kembali lagi, data konsumen tadi, retail sales yang cenderung melemah, berarti ada indikasi beban di rumah tangga sudah mulai terbebani dengan suku bunga yang terlampau tinggi. Nah, satu sisi, nanti malam pun kita akan mendapatkan data inflasi PCE dari Amerika. Oke, beberapa hal yang harus diketahui, bahwasanya ini adalah inflasi atau indikator inflasi yang lebih disukai oleh Fed untuk menentukan apakah inflasi sudah turun atau tidak. Nah, kondisi ini sayangnya kalau kita lihat dari core inflation-nya, core PCE-nya, kecenderungannya basis bulanan masih tetap akan sedikit lebih tinggi. Tapi basis tahunan diyakini akan turun, jadi kita akan harapkan di situ turun di bawah 2,8%. Nah, tapi catatannya, kalau teman-teman ingin melihat volatility yang cukup luas, artinya entah itu naik lebih tinggi ataupun turun lebih tinggi untuk emas ataupun bahkan forex secara keseluruhan, maka harapkanlah potensi rilis datanya berada di atas range atau di bawah range. Dalam hal ini, kalau kita perhatikan core PCE untuk basis bulanan, dengan data ekspektasinya adalah 0,4%, kenaikan dari 0,2%, maka kita bisa pastikan range yang diharapkan itu adalah 0,1 paling rendah, 0,5 adalah paling tinggi. Nah, selama dia tidak keluar dari jalur 0,1 sampai 0,5, menurut saya kemungkinan kita akan cuma mendapatkan area pergerakan yang relatif tipis alias sideways kembali, dan itu berarti mungkin reaksinya akan relatif terbatas. Tapi kalau ternyata datanya lebih rendah dari 0,1, kita akan dapatkan weaker dollar alias dolar yang paling lemah, kemudian artinya yang lain pun akan terjadi rebound seperti emas atau bahkan Dow Jones sekalipun. Tapi sebaliknya, kalau ternyata datanya aktualnya lebih tinggi daripada ekspektasi atau bahkan lebih tinggi dari 0,5%, stronger dollar, probably kita akan dapatkan tekanan untuk emas, dan saya rasa 2015 mungkin disentuh atau bahkan lebih rendah. Nah, terkait dengan data basis tahunannya, core inflation-nya ada harapan untuk 2,8 dari 2,9, artinya penurunan 1 percentage point atau 0,1%. Kalau ini yang terjadi, saya lebih pilih kita butuh data di bawah 2,7% untuk membuat emas rebound sampai 2,48 atau lebih tinggi. Tapi kalau ternyata datanya kata 3,0%, maka kemungkinan emas akan preferable turun ke 2,015 atau bahkan lebih rendah. Jadi, lagi-lagi perhatikan dengan range data, ekspektasinya apa, dan apa yang akan didapatkan oleh market. Apakah mereka kecewa atau justru mendapatkan kesenangan. Nah, otomatis ini berarti menutup ekspektasi kita terkait dengan data ekonomi tingkat tinggi. Tapi jangan lupakan di hari Jumat pun saya rasa masih tetap menyisakan satu data yang cukup penting, yaitu ISM Manufacturing PMI.